Kang Bitna menemui Yang Sengbin untuk memastikan apakah dia benar-benar mempunyai kepribadian ganda. Saat Kang Bitna meminta untuk memunculkan karakter lain Yang Sengbin, ternyata dia bisa langsung membalikan karakternya. Tentu saja ini adalah hal yang sangat mencurigakan. Setelah Kang Bitna pergi, ternyata Yang Sengbin berubah kembali menjadi karakter anak kecil. Kang Bitna yakin bahwa Yang Sengbin hanya berpura-pura karena karakter perubahannya bisa diatur. Tiba malam hari, Kang Bitna akan melakukan penghakiman, di mana dia menyamar sebagai seorang perawat yang diam-diam masuk ke kamarnya. Saat itu Han Daun bersembunyi di bawah ranjang Yang Sengbin. Tentu saja Kang Bitna sangat panik dan juga syok. Dia buru-buru kabur meninggalkan Han Daun. Tetapi ternyata Han Daun mengejarnya. Ketika lampu dinyalakan, ternyata Han Daun salah menangkap orang. Kang Bitna pun berhasil kabur dengan bantuan Li Arong. Sesampainya di Villa Huangchon, ternyata Han Daun sudah menunggunya. Dia yakin bahwa tadi adalah ulah Kang Bitna yang mencoba membunuh Yang Sengbin. Daun juga mengucapkan kembali semua kata-kata Kang Bitna. Tetapi Kang Bitna menyangkal semua itu dan meminta Han Daun untuk membawakan bukti ketika dia menuduhnya. Tentu saja Han Daun tidak mempunyai semua itu. Dengan kesal, Kang Bitna masuk ke dalam rumah. Sementara semua detektif masih curiga ada apa di dalam ponsel anak Yang Sengbin. Persidangan pun akhirnya dimulai, di mana Yang Sengbin terus menyangkal bahwa dia tidak membunuh keluarganya. Saat Kang Bitna akan memberikan putusan, tiba-tiba Han Daun datang dengan membawa bukti rekaman. Ternyata itu adalah rekaman audio yang disimpan oleh anak Yang Sengbin di handphonenya yang sudah dirusak. Namun Kang Bitna menolak bukti tersebut karena tidak diserahkan di awal. Han Daun kesal, kemudian dia pun menyalakan bukti rekaman tersebut. Ternyata Yang Sengbin tidak mempunyai kepribadian ganda saat dia membunuh anaknya. Sesaat setelah istrinya pulang, Yang Sengbin juga langsung menghabisi istrinya yang mencoba untuk melindungi anaknya. Di saat itu, anak bungsu mereka sedang berada di kamar. Dan ketika dia keluar, Yang Sengbin juga membunuhnya. Semua orang di dalam persidangan tersebut pun nampak sangat terkejut. Tentu saja itu adalah bukti yang kuat. Kang Bitna kesal, dia pun kembali ke ruangannya dan memecahkan segelas kopi. Tak lama kemudian, Kang Bitna pun kembali ke ruang persidangan. Kang Bitna kembali mengungkap kejahatan dari Yang Sengbin yang seringkali menyiksa istrinya di dalam lift. Namun Yang Sengbin menyangkal semua itu dan Kang Bitna pun dengan lantang meminta Yang Sengbin untuk mengakui hal tersebut. Karena terus mendapat tekanan dari Kang Bitna, Yang Sengbin akhirnya marah. Dia pun menyerang Kang Bitna dan berusaha untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Yang Sengbin berubah karakter menjadi anak kecil. Tiba saatnya Kang Bitna akan memberikan putusan atas hukuman yang akan diterima oleh Yang Sengbin, yaitu hukuman tidak bersalah. Tentu saja itu membuat semua orang kaget dan juga kecewa. Terutama bagi ibu mertua Yang Sengbin di mana anaknya telah dibunuh. Namun Kang Bitna tidak memperdulikan semua itu. Tiba-tiba jantung Kang Bitna berdebar kembali. Han Daun terus mengawasi Yang Sengbin yang berada di dalam bus tahanan. Mando juga memberitahu Kang Bitna bahwa Han Daun berada di dalam bis yang sama dengan Yang Sengbin. Terlihat Kang Bitna sedikit khawatir mendengar kabar tersebut. Karena saat ini dia akan menjalankan misi di mana Yang Sengbin yang berada di dalam bis akan dieksekusi oleh sebuah truk. Bus itu pun akhirnya terguling dan dua orang pria mencoba menghalangi polisi. Namun polisi tidak bisa melakukan apapun. Dua pria bermasker itu akhirnya menculik Yang Sengbin dan membawanya kabur. Han Daun mencoba untuk menghentikan kedua pria tersebut. Tetapi dia tidak berdaya karena kedua pria itu terlihat sangat kuat. Han Daun kembali dipukul dan akhirnya dia pun terlempar. Yang Sengbin akhirnya berhasil dibawa kabur dan kedua pria tersebut menculiknya menggunakan sebuah truk. Mobil polisi yang berada di lokasi tersebut pun akhirnya meledak.
Ternyata kedua pria tersebut adalah orang suruhan dari Li Arong. Mendengar Han Daun terluka, rekan detektifnya pun terlihat sangat khawatir. Daun akhirnya bertemu dengan Mando dan bertanya apakah semua ini adalah rencana Kang Bitna yang menyuruh iblis lain. Tetapi Mando tidak bisa mengatakan apapun dan dia buru-buru pergi. Nah, saat kembali ke Villa Huang Chon, ternyata Kang Bitna sudah menunggunya. Dia terlihat sangat mengkhawatirkan Daun. Tetapi Daun bertanya kenapa Kang Bitna tidak bisa menerima bukti yang dia bawa. Namun semua itu adalah keputusan Kang Bitna. Daun kembali menuduh bahwa Kang Bitna menyuruh iblis lain untuk menculik Yang Sengbin. Karena sangat kesal, Daun akhirnya memutuskan untuk mengawasi Kang Bitna di depan rumahnya. Tetapi Kang Bitna tidak peduli karena dia mempunyai rencana lain. Malam harinya, Han Daun mendengar suara mencurigakan. Dia memanggil Kang Bitna tetapi dia tidak mendapat jawaban. Namun akhirnya suara Kang Bitna terdengar dan ternyata itu adalah Mando. Namun Daun masih curiga, dia pun keluar untuk memastikannya. Mando buru-buru menarik tambang yang digunakan untuk Kang Bitna kabur. Di lain sisi, Yang Sengbin akan menerima hukuman atas semua perbuatannya. Kang Bitna sudah bersiap untuk melakukan penghakiman kepada Yang Sengbin yang sudah membunuh seluruh keluarganya. Pertama, dia akan berada di ruang sekolah karena sebelumnya Yang Sengbin mengaku sebagai Kim Soyul yang berusia 12 tahun. Kang Bitna melukai tangan Yang Sengbin hingga membuatnya kesakitan. Kemudian dia kembali lagi ke tempat Kang Bitna berada. Yang Sengbin kembali melarikan diri dan masuk di sebuah lift. Kini dia akan merasakan pembalasan dengan apa yang sudah dia lakukan kepada istrinya. Kang Bitna terus memukul Yang Sengbin hingga dia meminta ampun. Tetapi Kang Bitna tidak akan berhenti sampai di situ. Yang Sengbin sudah tidak berdaya, dia pun melarikan diri dan akhirnya kembali ke tempat Kang Bitna berada. Selanjutnya pembalasan yang akan dilakukan di rumahnya. Ini adalah saat dia melakukan pembunuhan terhadap seluruh keluarganya dan merekam semua itu di dalam handphone seperti anaknya. Namun Kang Bitna langsung menghabisi Yang Sengbin. Hingga akhirnya dia pun kembali ke tempat Kang Bitna berada. Pembalasan untuk Yang Sengbin pun belum berakhir. Kini penghakiman yang sebenarnya akan dimulai. Yang Sengbin terlihat sangat kesal, dia pun akan menyerang Kang Bitna menggunakan payung. Tetapi Kang Bitna langsung menghajarnya hingga dia tidak bisa berdaya. Yang Sengbin kemudian bersujud dan juga meminta ampun kepada Kang Bitna. Tetapi kini dia harus merasakan apa yang sudah dia lakukan terhadap keluarganya. Tiba saatnya Kang Bitna akan mengirim Yang Sengbin ke neraka. Setelah itu dia pun memberikan stempel Gehenna di dahinya. Pintu neraka akhirnya terbuka, Yang Sengbin akhirnya dikirim ke neraka. Han Daun tiba-tiba tersadar dan itu sudah menunjukkan waktu pagi hari. Kang Bitna keluar dari rumahnya seperti tidak terjadi apapun. Namun tiba-tiba Han Daun menerima telepon bahwa Yang Sengbin meninggal. Tentu saja dia sangat terkejut. Mayat dari Yang Sengbin pun mempunyai stempel Gehenna seperti mayat sebelumnya. Saat berada di resto dengan rekan hakimnya, Kang Bitna melihat berita tentang kematian Yang Sengbin. Dia sangat senang hingga membuat kedua rekannya terkejut. Sementara itu, anggota Dewan Jung bertemu dengan ketua Hakim Na. Mereka membicarakan tentang Kang Bitna. Anggota Dewan Jung menganggap Kang Bitna adalah orang yang sangat spesial. Dia juga bertanya kenapa Kang Bitna tinggal di Villa Huang Chon. Hal itu membuat ketua Hakim Na juga terkejut. Kini komando akan menjelaskan tentang informasi detail Kang Bitna. Ternyata Kang Bitna adalah murid yang sangat teladan tetapi dia tidak mempunyai teman di sekolahnya. Li Arong bertanya siapakah yang menusuk Kang Bitna dan kenapa pertunangannya dibatalkan. Namun ternyata komando belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Hal itu pun membuat Li Arong kesal kepada Mando. Namun akhirnya Kang Bitna meminta mereka berdua untuk menghentikan pertengkarannya. Nah, ada lukisan yang aneh di rumah Kang Bitna.
Kematian Yang Sengbin kembali tidak meninggalkan jejak. Hal itu membuat mereka frustasi. Han Daun menemui ketua relawan iblis, namun saat itu ternyata dia sudah meninggal dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata Li Arong adalah orang di balik kematian Yun Song. Dia selama ini jatuh cinta kepada manusia, dan hal itu yang membuatnya menangis ketika merasakan sedih. Li Arong memperingatkan dia karena iblis tidak boleh jatuh cinta dengan manusia. Jika tidak, kekasihnya akan sengsara. Li Arong pun meminta Yun So untuk menebus dosanya dengan kembali ke neraka dan minta pengampunan. Dia pun menuruti semua perintah Li Arong dengan mengakhiri hidupnya. Kini Yun So pun akan kembali ke neraka untuk menerima penghakiman. Dongju dan juga Jaehyun menemui Li Arong serta memberitahu bahwa mereka terlambat melakukan tugasnya. Hal itu dikarenakan Kang Bitna terbawa emosi. Sepertinya Kang Bitna sudah menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya dengan manusia. Kemudian Han Daun menemui Kang Bitna dan menuduhnya sebagai orang yang membunuh Yun So. Namun Kang Bitna juga kaget karena tidak mengetahui hal tersebut. Han Daun berjanji akan menangkap Kang Bitna dan tidak akan melepaskannya. Setelah kembali ke Villa Hwangchon, ternyata Jung Tae-kyu menemuinya. Dia meminta Kang Bitna untuk tidak terlibat dengan keluarganya lagi. Begitu pula dengan Kang Bitna meminta Jung Tae-kyu agar ayahnya tidak menghubunginya. Jung Tae-kyu juga menyinggung Kang Bitna saat dia meminta bantuan ayahnya. Namun Kang Bitna menanggapinya dengan santai. Sebelum pergi, Jung Tae-kyu kembali memperingatkan Kang Bitna bahwa kawasan Hwangchon adalah kawasan yang berbahaya. Nampak seorang laki-laki yang menggunakan pakaian serba hitam berkeliaran di area Villa Hwangchon. Saat pemilik villa berjalan sendiri, akhirnya dia bertemu dengan komando. Akhirnya mereka berdua pun pergi bersama. Sementara itu, penghuni villa yang lain akan meninggalkan anaknya dan pergi ke suatu tempat. Saat dia melintas, nampaknya pria yang memakai pakaian hitam tersebut mengikutinya. Hingga di tengah jalan, wanita itu pun akhirnya diseret oleh pria tidak dikenal. Handphonenya terjatuh hingga dia tidak bisa menerima telepon dari anaknya. Siapakah pria misterius tersebut?